Halo sobat, kenapa orang baik sering lebih cepat dipanggil Tuhan? Pernahkah kalian memperhatikan satu fenomena yang sering membuat banyak orang bertanya-tanya tentang kehidupan ini? Kenapa seringkali orang yang sangat baik justru pergi lebih cepat? Kita sering mendengar kalimat seperti, dia orang yang baik loh, kenapa justru dia yang dipanggil Tuhan duluan? Atau orang jahat masih hidup lama, panjang umurnya, tapi orang baik malah pergi lebih cepat. Pertanyaan ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Filsuf, guru spiritual, ahli astrologi, bahkan ilmuwan modern mencoba memahami fenomena ini dari berbagai sudut pandang. Hari ini kita akan membahasnya secara mendalam dari 3 perspektif besar. Pertama-tama dari sudut pandang hukum, karma, dan filosofi timur. Kedua, dari sudut pandang astrologi dan energi kehidupan. Ketiga, kita akan membahas dari sudut psikologi dan kehidupan modern. Dan mungkin setelah memahami 3 perspektif ini, cara kita melihat kehidupan akan berubah. Bagian pertama, ilusi kehidupan yang tidak adil. Banyak orang merasa hidup ini tidak adil. Kita melihat orang yang jujur, baik hati, suka membantu orang lain justru mengalami penderitaan. Sebaliknya kita melihat orang yang licik, manipulatif, bahkan kejam justru tampak hidup lama dan menikmati kekayaan. Fenomena ini membuat banyak orang kehilangan kepercayaan pada keadilan hidup. Namun sebenarnya banyak tradisi kuno menjelaskan bahwa hidup tidak sesederhana yang kita lihat di permukaan. Kita hanya melihat satu bagian kecil perjalanan seseorang, seperti membaca buku pada halaman tertentu yang bukunya sangat panjang. Dalam filsafat timur, kehidupan tidak dilihat hanya dari satu kehidupan saja, tetapi dari perjalanan jiwa yang jauh lebih panjang. Bagian kedua, hukum karma. Setiap jiwa memiliki perjalanan berbeda dalam filsafat timur, khususnya dalam ajaran Buddha dan Hindu, terdapat konsep yang disebut sebagai karma. Karma sering diartikan sebagai hukuman atau hadiah dari alam semesta, padahal makna sebenarnya lebih sederhana. Karma berarti hukum, sebab, dan akibat. Apa yang kita lakukan akan menghasilkan konsekuensi, namun konsekuensi itu tidak selalu terjadi langsung. Kadang bisa terjadi bertahun-tahun kemudian, kadang bahkan bisa di kehidupan berikutnya. Dalam sudut pandang ini, setiap jiwa datang ke dunia dengan tujuan belajar yang berbeda. Ada jiwa yang datang untuk belajar kesabaran, ada jiwa yang datang untuk belajar kekuatan, ada juga jiwa yang datang untuk menyelesaikan satu pelajaran singkat. Karena itu, dalam filosofi karma, panjangnya hidup tidak selalu menjadi ukuran keberhasilan hidup. Yang lebih penting adalah pelajaran yang diselesaikan oleh jiwa tersebut. Ada jiwa yang menyelesaikan pelajarannya dengan cepat. Ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama. Bagian 3, teori jiwa lama dan jiwa muda. Dalam banyak tradisi spiritual ada konsep tentang jiwa tua dan jiwa muda. Jiwa muda biasanya masih belajar banyak hal tentang kehidupan, tentang ego, tentang kekuasaan, tentang ambisi. Karena itu, mereka sering menjalani kehidupan yang panjang untuk mengalami berbagai pelajaran. Sedangkan jiwa tua seringkali datang ke dunia dengan kesadaran yang lebih tinggi. Mereka lebih mudah memahami empati, lebih mudah memahami kebaikan, lebih mudah membantu orang lain. Itulah sebabnya banyak orang baik memiliki kedewasaan emosional yang luar biasa. Namun ada beberapa filosofi spiritual bahwa jiwa tua seringkali tidak membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan pelajaran hidupnya. Mereka datang memberikan dampak kepada orang lain lalu kembali. Bukan karena hidup mereka gagal, tetapi karena misi mereka sudah selesai. Di bagian keempat tentang perspektif astrologi. Energi jiwa dan takdir dalam astrologi, setiap manusia lahir dengan konfigurasi energi yang unik. Dalam astrologi barat, hal ini disebut sebagai natal chart.
Dalam astrologi timur, seperti Pache disebut peta energi kehidupan. Saat ini menunjukkan potensi kehidupan seseorang, termasuk kekuatan karakter, peluang hidup, tantangan kehidupan, bahkan potensi umur panjang. Beberapa orang memiliki cat dengan energi kehidupan yang sangat kuat. Sebagian memiliki cat dengan energi yang lebih singkat tetapi intens. Artinya, hidup mereka mungkin tidak terlalu panjang, tetapi memiliki dampak yang sangat besar. Dalam astrologi timur sering dijelaskan bahwa beberapa jiwa datang dengan takdir cepat dan kuat. Mereka seperti meteor, tidak lama di langit tetapi cahayanya sangat terang. Bagian kelima, dampak orang baik pada kehidupan orang lain. Jika kita melihat kehidupan dengan lebih luas, kita akan menyadari sesuatu. Seringkali orang yang paling baik justru meninggalkan dampak yang sangat besar walaupun hidupnya tidak terlalu lama. Guru yang menginspirasi muridnya, teman yang selalu membantu orang lain, orang tua yang penuh dengan kasih sayang. Mereka mungkin tidak hidup selamanya, namun pengaruh mereka bisa bertahan sangat lama. Kadang bahkan lebih lama daripada orang yang hidup puluhan, bahkan sampai 100 tahun lebih. Dalam banyak filosofi kehidupan, nilai seseorang tidak diukur dari lamanya hidup, tetapi dari seberapa besar dampak yang ia tinggalkan. Bagian keenam, perspektif kehidupan modern. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih rasional. Dalam kehidupan modern, orang yang baik sering memiliki karakter seperti empati yang tinggi, suka membantu orang lain, tidak egois, memikirkan kepentingan banyak orang. Karakter ini sangat mulia. Namun dalam beberapa situasi, karakter ini justru membuat mereka lebih mudah mengorbankan diri. Mereka sering bekerja terlalu keras, sering memikirkan orang lain, sering memendam stres sendiri. Dalam psikologi modern, orang yang sangat empati sering mengalami emotional burnout. Mereka memberi terlalu banyak energi kepada orang lain, kadang bahkan melupakan dirinya sendiri. Karena itu, menjadi orang baik juga harus diimbangi dengan kebijaksanaan. Bagian ketujuh, hidup tidak selalu tentang panjang umur. Banyak orang berpikir hidup yang baik adalah hidup yang panjang. Namun sebenarnya hidup yang bermakna tidak selalu diukur dari jumlah tahun. Ada orang yang hidup sampai 80 tahun tetapi tidak pernah benar-benar hidup. Ada juga orang yang hidup lebih singkat tetapi memberi inspirasi kepada ribuan, bahkan puluhan ribuan orang. Dalam sejarah dunia, banyak tokoh besar yang hidupnya tidak terlalu lama, namun pemikiran dan karyanya tetap hidup sampai hari ini. Ini menunjukkan satu hal yang penting, bahwa hidup bukan tentang seberapa lama kita ada di dunia, tetapi tentang bagaimana kita menggunakan waktu yang diberikan kepada kita. Bagian 8. Makna kehidupan yang sebenarnya. Ketika seseorang yang baik meninggal, banyak orang merasa kehilangan. Namun seringkali orang baik tidak benar-benar pergi. Nilai yang mereka tanamkan tetap hidup. Kebaikan yang mereka lakukan tetap mengalir melalui orang-orang yang pernah mereka bantu. Dan dalam banyak filosofi spiritual, energi kebaikan tidak pernah hilang. Ia hanya berubah bentuk, seperti gelombang yang terus bergerak dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Jadi, kenapa orang baik sering terlihat cepat dipanggil Tuhan? Mungkin bukan karena kehidupan yang tidak adil, mungkin karena mereka datang ke dunia dengan misi yang berbeda. Misi untuk memberikan kebaikan, misi untuk menyentuh hati orang lain, misi untuk mengingatkan kita semua tentang arti kemanusiaan. Dan mungkin pelajaran terbesar dari semua ini adalah satu hal sederhana. Kita tidak pernah tahu seberapa lama waktu yang kita miliki. Tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita menjalani waktu itu. Apakah kita ingin hidup hanya untuk diri sendiri atau hidup dengan memberi arti kepada kehidupan orang lain. Karena pada akhirnya yang benar-benar diingat bukanlah seberapa lama kita hidup, tetapi berapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan. Jangan lupa like, komen, share ke teman dan saudara.
dan subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan bahas tentang strategi hidup, uang, dan cara merubah nasib. Setiap hari, energi yang Anda kenakan sedang membentuk hidup Anda.